Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pemirsa dimanapun anda berada. Yaelah udah kayak di TV nih. Oke, gimana kabarnya semua, pada sehat? Yoi, pada sehat. Udah kayak Fadil Jaidi. Yaelah. Kembali lagi bersama gua siang ini, Ardian Syafadli, di podcast Haji Limun tentunya. Oke teman-teman, kayaknya ada sesuatu hal yang mau gue ceritain nih. Menarik, serius menarik. Menarik untuk tidak didengarkan. Enggak serius. Oke, siang hari ini gue bener-bener bikin podcast tuh siang. Karena kalau malam tuh gue gak tahu kenapa, karena kosan gue kan kecil ya. Jadi kalau gue begini nih, suara begini, gue takut aja kedengeran si jagat raya gitu, ke kanan ke kiri. Dan gue gak tahu tuh kenapa suara malam, maksudnya ketika kita bersuara di malam hari itu kayaknya lebih apa ya sih, lebih gitu, lebih takut kedengeran kanan dan kiri gitu. Padahal kan konteksnya sama aja, ketika siang pun kalau sepi dan tanpa suara apapun kan juga sama ya. Gue nggak paham sih, intinya gitu deh. Pokoknya gue kalau malam bikin podcast atau bikin apapun, karena kosannya kecil dan kosan gue tidak kedap suara gitu, jadi gue nggak bisa men gitu, malu aja, takut, bukan malu sih, lebih enak aja orang tidur kita bikin podcast, gila ya lo. Oke, siang ini ada apaan sih di? Nggak ada apa-apa sebenarnya, gue cuma mau cerita aja nih tentang pengalaman gue gitu. Gue mau bercerita tentang warung kopi gokil, tapi bukan warkop ya, tapi lebih ke coffee shop gitu. Kita tahu, atau gue yakin lu udah pada tahu semua nih, ya kan? Coffee shop itu marak, dan sekarang nih lagi marak dan menjamur. Sebenarnya bukan sekarang aja, dari lama nih. Coffee shop itu, cafe gitu kan, itu marak banget menjamur gitu. Apalagi anak-anak Jaksel tuh pasti hampir di setiap tikungan kalau ke Jaksel tuh ya pasti ada warung-warung kopi, kafe-kafe gitu yang estetik, yang bagus, yang menarik, tapi harganya juga lumayan selangit gitu. Tapi tentu saja Ciputat walaupun tidak menjadi bagian daripada Jakarta Selatan atau anak-anak Jaksel gitu, Ciputat punya kulturnya sendiri, juga punya kafe. Tenang aja, Ciputat tuh buset, kafe-kafe tuh bukan hanya kafenya yang bagus, tapi rasa kopinya juga yang enak, gokil. Enggak beneran enak maksudnya. Nah, warung kopi ini kan menjamur nih dari dulu sampai sekarang, ya kan? Jadi, dan karena menjamurnya itu, nah gue ngerasain betul, apalagi gue hidup dan tinggal nih lama di Ciputat nih. Dari 2012 lu bayangin sampai ke 2021, ada sekitar 8 sampai 9 tahun gue udah lama tinggal di Ciputat. Otomatis dari pengalaman selama itu, gue ngalamin dong bagaimana perubahannya, terutama di sektor ya, gue sebutnya sektor aja ya, terutama di sektor perkafean gitu. Jadi karena udah lama nih gue tinggal di Ciputat, gue ngalamin betul tuh kafe-kafe tiba-tiba banyak yang tumbuh, banyak yang buka, kemudian redup dan tutup gitu, kolaps. Ada juga yang masih survive dan bertahan gitu. Nah itulah tren warung kopi gitu, terjadi juga di banyak wilayah gitu. Tapi khusus karena gue mengamati Ciputat gitu, jadi ya gue ingin bercerita tentang, atau merekomendasikan tentang tempat-tempat kopi yang yang recommended, yang enak untuk lu datengin gitu. Oke, mungkin langsung saja. Jadi itu gue nggak usah ceritain sih, sebenarnya lupa juga nama-nama tempat-tempat kopi yang dulu pernah muncul, ya kan. Terus kemudian bubar, kemudian ya udah kolaps gitu aja, menghilang, kemudian muncul lagi yang baru, digantikan sama yang baru gitu ya. Hidup kan silih berganti ya, kayak pacar men, ya kan. Ya lu datang nih pacaran gitu, tiba-tiba ada masalah, putus, kemudian datang lagi orang baru ke mantan lu gitu. Jadi ya gitulah, mirip-mirip kayak percintaan gitu, bisnis tuh gitu. Nggak selalu ada di atas terus, nggak selalu langgeng terus gitu. Ya tentu kita mengharapkan bahwa setiap usaha, apalagi UMKM itu bisa survive dan bertahan. Gokil ya, omongan gue udah kayak menteri belum nih, yoi. Oke, jadi yang gue mau coba bicarain adalah tentang, gue mau merekomendasikan sebenarnya tempat-tempat ngopi yang enak di Ciputat tuh di mana aja. Gue ada banyak sih sebenarnya, kalau gue bahas nggak akan kelar nih sampai 2 minggu ke depan nih. Kalau nggak salah ya kurang lebih, kalau dari pendataan yang gue lakukan gitu, ada sekitar 3 tempat gitu.
3 tempat warung kopi yang gue rekomendasiin buat lu. Banyak gak? Banyak dong. Banyak itu kan lebih dari 2 ya, atau 3 dan lebih itu banyak kesebutannya. Oke, jadi gue gak mau banyak-banyak sebenarnya, tapi ini masih tergolong banyak gitu. 3 tempat kopi yang menurut gue recommended buat lu datengin, buat lu coba, buat lu jajal, buat lu nikmatin gitu. Tempatnya, suasananya, asiknya, keseruannya. Ini tentu saja subjektif, tapi paling tidak buat lu yang, terutama buat teman-teman yang baru datang ke Ciputat atau mengenal wilayah Ciputat, itu bisa datang. Lu lama banget sih, baik ngomong banget. Tuh apa rekomendasiin aja. Iya, ini maksudnya gue sengaja nih bertele-tele biar lu marah kan, emosi, anjir nih orang kapan ngerekomendasiin ini, dari tadi ngomong pengen rekomendasi. Oke, langsung aja ya. Iya, siap gak nih? Iya, baca bismillah dulu. Ya ilah. Oke, di urutan pertama tentu kopi yang menurut gua cukup bertahan lama, cukup survive gitu ya di tengah hantaman banyak sekali kopak kopi yang tumbuh, ya kan. Kemudian ya kopi-kopi itu dengan sendirinya malah tidak bertahan. Tapi ini adalah salah satu tempat kopi yang menurut gue enak, recommended, kelas lah pokoknya, dan dia sudah lama juga, legend lah pokoknya di Ciputat. Yang pertama itu adalah kopi Marginal. Gokil. Siapa yang nggak tahu kopi Marginal, ya kan? Dengan pembuat kopinya Om Imam, gokil. Pemilik kopinya Marginal. Nah, Marginal ini itu kopi udah lama men, dari gua 2012 aja udah ada. Artinya kalau gua nggak tahu nih didirikannya itu kalau nggak salah sebelum itu atau gimana ya, karena gua dulu sering nongkrong di waktu gua kuliah tuh sering banget nongkrong sama teman-teman gua, terutama sama Bibiu. Ada teman gua namanya Bibiu, kalau di Instagram lu tulis aja namanya Bibiu. Nah, gua dulu dikenalin Marginal tuh sama dia. Pertama kali gua mesen kopi karena dulu gue nggak suka kopi kan, jadi ya udah gue non kopi dulu awalnya, kemudian selanjutnya gue kopi, baru ngerasain adaptif sama kopi, baru di situ gue bisa ngerasain kopi enak tuh kayak gimana. Nah, dari Marginal juga gue kadang punya, gue peminum kopi ya, bukan pengkritisi kopi ataupun apalah gitu, ahli kopi enggak. Cuma dari Marginal itu gue akhirnya jadi punya standar, paling tidak minuman atau kopi enak itu menurut gue adalah minuman yang kopi atau minuman yang seperti di Marginal lah bahasanya gitu, khusus kopi ya. Kayak misalnya kopi Japanisnya, kemudian ya kopi-kopi indie, bukan kopi indie sih, terus kopi apa sih namanya, astagfirullah gue jadi lupa anjir, jadi nggak proper ya buat rekomendasi tempat kopi. Nggak, espresso itu asik banget sih, espresso tuh kental banget, enak banget gitu. Nah, gue jadi punya standar, artinya ketika gue ke tempat-tempat lain gitu, ke kafe-kafe lain gitu, ya standar enak buat gue adalah Marginal, standar awal gitu, sehingga paling tidak gue nyari sesuatu hal yang menurut gue sama dan sesuai lah gitu. Oke, itu yang pertama ya, kopi Marginal. Jadi dulu kopi Marginal itu tepatnya ada di, gue lupa nama jalannya, tapi di samping UIN dulu, di depan rumah mantan rektor UIN, yaitu siapa, Komarudin Hidayat. Itu pas banget, tempatnya nggak terlalu besar, tapi banyak yang datang ngumpul ke situ. Katanya basis apa siapa sih? Basisnya Rumah Kaca, efek Rumah Kaca gitu, juga sering nongkrong di situ gitu. Dia main gitar segala macam gitu. Jadi memang enak men, kopinya memang enak gitu. Nah, cuma sekarang Om Imam karena maju pesat ya kan, ya namanya warung kopi udah bisa bertahan sampai bertahun-tahun gitu kan, akhirnya mungkin maju dan pesat gitu, memang maju sih, berkembang gitu, akhirnya pindah dari tempat yang kecil gitu akhirnya ke tempat yang lebih besar. Udah berapa kali ganti tempat, tapi sekarang itu setahu gue deket kosan gue nih untungnya, jadi deket banget. Kalau gue pengen ngerjain tugas, pengen ngapain, kadang gue ke situ, mau sama temen mau sendiri gitu, ya udah ngopi aja. Tapi tempatnya juga enak sih sebenarnya, lebih besar gitu, dan nggak bising karena posisinya ada di dalam ruangan. Tapi tenang aja, meskipun di dalam ruangan, ente juga bisa ngerokok gitu. Jadi ya bebas rokok, santuy gitu ya, bisa kopi juga gitu, jadi enak. Selanjutnya ya di situ di dekat kosan gua di Primaraga. Kalau lu tahu di Primaraga, pokoknya kalau dari arah Legoso lu pengen ke Primaraga, nah sebelum Primaraga sekitar 400 meteran lah gitu, atau 300 meteran itu sebelah kiri itu ada warung kopi Marginal. Atau lu bisa buka Instagramnya di kopi Marginal,
Di situ ada mapnya kok. Oke. Nah, BTW gue nggak sponsor ya, ini mah karena asik, karena gue suka ngopi. Jadi ya gue coba untuk ngerekomendasiin tempat kopi yang enak buat lo pada lah gitu, karena setiap kita berhak atas kopi enak. Gokil. Catat tuh men, catat, setiap kita berhak atas kopi enak. Gokil. Kopi nggak enak mah buang aja yoi. Terus dilawan lagi, tidak ada kopi yang enak atau nggak enak gitu, hanya standar kamu yang gitu-gitu lah. Tapi ya udahlah, bodo amat soal itu. Yang kedua nih, ada lagi tempat kopi yang baru banget gua kenal sebenarnya. Baru banget gua kenal, dan menurutku ini satu-satunya di Ciputat konsep kopi yang apa ya, marginal juga indoor, tapi indoornya tuh karena gimana ya, pokoknya kalau Kemantan mah lebih ke eksklusif. Secara desain interiornya juga mereka niat bagus, alat kopinya juga keren gitu, dan kopi-kopi yang disajikan juga lumayan enak, tidak biasa. Tapi menurut gue yang paling apa ya, plus gitu, yang paling apa, kelebihan dari Kemantan ini, jadi ada namanya warung kopi Kemantan. Kemantan ini adalah tempatnya yang sangat eksklusif, terus eksklusivitasnya tuh keren banget man, asik banget, saik gitu. Cuma sayangnya Kemantan ini buka dari jam 3 sampai jam 10 malam. Kalau marginal dia buka dari jam 8 atau jam 9 bisa sampai jam 10 atau sampai jam 11, bahkan jam 12 malam gitu. Jadi pengen banget gue sebenarnya di Kemantan kan, bangun pagi kerja gitu, pagi-pagi kerja di warung kopi Kemantan gitu. Tapi ya sayang men, bukanya jam 3 sore. Itu mah kerjaan gue nanggung banget, udah pengen selesai, masa gue baru ngopi. Nah itu Kemantan enak. Tempatnya ada di mana? Tempatnya itu ada di pokoknya sebelum marginal, Legoso. Jadi kalau lu dari mana, dari pertigaan Nusantara gitu, lu lurus lagi dikit, nggak jauh, sekitar 200 meter itu sebelah kiri juga, sebelah kiri jalan. Agak tertutup memang, dan kayak bukan kafe dari depan gitu, karena memang eksklusif banget, tertutup banget, sehingga ketika lu ke dalam lu baru tahu mewahnya kayak gimana. Serius, Kemantan tuh wah kacau dah pokoknya, keren, menurut gua keren sih. Tapi teman-teman bisa datang ke Kemantan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang kedua. Dan rekomendasi gue nih yang ketiga itu Interval. Interval itu konsepnya outdoor. Posisi dan letaknya itu kalau lo tahu di Jalan Besar, tepat di depan atau di seberang dari Polsek Ciputat. Itu di situ. Pokoknya ada batu-batu, terus ada tulisannya kok gede Kemantan. Kemantan lagi. Ingatnya Kemantan terus, soalnya baristanya barista ya. Iya, baristanya cakep men. Gitu. Jadi gue ingetnya Kemantan terus. Tapi udah lupain Kemantan ya. Gitu. Kadang yang cakep-cakep tuh suka menyakitkan gitu. Makanya kopi pahit tuh tidak menyakitkan, yang cakep, yang manis tuh nyakitin. Apaan sih udah. Oke, yang ketiga itu ada namanya Interval. Interval itu tepat di seberang Polsek Ciputat. Kalau lo mau datang, pokoknya di samping Indomaret atau Alfamaret gitu, di situ ada. Konsepnya tuh outdoor, enak banget, bagus juga secara desain, estetik. Artinya kalau lo mau foto paling tidak enak lah gitu. Jadi Kemantan terus sama Interval tuh asik banget buat foto tuh. Lu serupa sedang berada di warung-warung kopi mahal lah gitu, kafe-kafe mahal. Walaupun memang harganya juga lumayan men gitu ya, sekitar 20.000. Gimana menurut lo? Make sense gak? Ya kalau make sense berarti cocok lah gitu. Nah itu Interval, konsepnya outdoor gitu, lumayan luas juga, asik juga barista-baristanya, pembuat kopinya atau pelayan-pelayannya gitu. Jadi lu bisa pesan apapun, dan di semua tempat kopi yang gue bilang ini menyediakan non coffee juga. Jadi buat lu yang tidak suka sama kopi, tenang aja, karena banyak pilihan yang lu bisa pilih gitu. Terus juga ada makanan-makanan yang menurut gue favorit, kayak misalnya di Marginal itu ada apa ya, chicken katsu mentai. Itu asik banget, enak banget, cuma 18.000. Terus di Kemantan tuh dia jualan duren. Serius, gila nggak? Warung kopi jualan duren men, kaya banget tuh warung kopinya. Udah gitu di Interval tuh ya lebih enak lagi, ada nasi goreng kambing, ada macem-macem lah pokoknya gitu. Nah itu setidaknya 3 rekomendasi dulu ya. Gue nggak butuh banyak-banyak gitu, karena gue bingung nih ngelistingnya gitu. Takutnya gue rekomendasiin tiba-tiba yang gue rekomendasiin udah pada tutup, kan bingung gitu. Makanya itulah gue suka ketawa sendiri gitu.
Jadi dari dulu tuh, dari sejak kapan ya musim kopi ya kan, orang pada datang ke kafe. Dari situ banyak tuh kafe-kafe di Ciputat pada tumbuh gitu. Tapi nggak lama pada tutup gitu ya, mungkin karena pandemi juga gitu. Em, Misalnya kopi-kopi yang dulu gue inget tuh ada kopi Joker, kopi apa lagi ya? Kopi Joker, kopi gue lupa deh pokoknya. Tapi setidaknya itu ya men, maksudnya 3 tempat yang menurut gue kalau lu pengen ngopi kopinya enak, bener-bener kopi gitu, bukan apa ya, kopi maksudnya kopi manual brew gitu. Nah itu di 3 tempat itu. Ada satu lagi sih sebenarnya, gue boleh ya tambahin, tapi ini di luar Ciputat sih. Itu namanya ada di Pasar Pamulang, Kopi Jailanski namanya. Nah lu bisa datang ke situ, itu lebih asik lagi menurut gua, karena yang datang tuh anak-anak indie semua lah, pokoknya hype beast lah gitu. Jadi kalau kata temen gua tuh, gua batuk dulu. Jadi kalau kata teman gua tuh tampilannya hype gitu, mukanya beast, enggak men, bener-bener hype beast. Tepatnya tuh ada di Pasar Pamulang, Pasar Kita Pamulang, sebelah RSUD Pamulang. Gitu, gue sering banget ngopi di situ. Ya lagi-lagi sama Bibeu dan sama kawan-kawan yang lain. Gue kenal kopi Jailanski itu udah lama, 3-4 tahun yang lalu lah. Gue datang ke situ, dia waktu itu baru-baru banget buka. Buka maksudnya di situ ya, di Pamulang. Tapi gue nggak tahu sebelumnya dia pernah buka di mana gitu. Buka itu 10.000 beli kopi susu sama ini. Dapat apa sih? Dapat donat. Gila nggak lu? Donat lumayan gede satu. Itu murah banget ya, harga promo gitu. Nah sekarang juga masih tergolong murah, enak juga ya kan, pelayannya cakep-cakep juga, tapi asik, lebih ke asik, pergaulannya asik. Udah gitu ownernya juga asik banget, diajak ngobrol, diajak cerita, dan low profile banget gitu. Tapi lebih dari itu menurut gua kopi-kopinya juga enak. Dia tidak hanya menyediakan kopi lokal manual brewnya gitu kayak Robusta Arabicanya, tapi juga ada yang impor dari luar gitu. Emang harganya lebih mahal, tapi ya sama aja lah. Soal rasa susah sih gue ngebedain secara langsung. Tapi yang menurut gue maksud gue hanya bisa menikmati kopi sebagai orang awam gitu. Tapi paling tidak gue bisa membedakan mana kopi gitu, mana kapal api lah bahasanya gitu. Karena kan ada tuh kafe-kafe yang kayaknya kopi apa segala macam, ternyata rasanya sama aja kayak kapal api. Gue sama sekali tidak merendahkan kapal api ya, cuma maksud gue untuk bisa mendapatkan minuman semacam kapal api ya kita bisa beli di warung gitu dengan harga yang jauh lebih murah dan lebih irit gitu. Kalau ke kafe harga kopi kapal api sampai 18.000 sih, itu mah kacau namanya gitu. Oke, jadi ada 3 tempat, tapi 1 tempat itu di luar Ciputat, tepatnya di Pamulang. Lu bisa datang ke Jailanski. Yang pertama tadi Marginal, kedua Kimantan, ketiga Interval, keempatnya adalah Jailanski. Itulah setidaknya warung kopi yang bisa gue rekomendasikan buat teman-teman. Tapi boleh juga kok kalau teman-teman mau ngopi kapan waktu, koi gitu. Maksudnya ya sekali-kali bisa ajak gua gitu ngopi segala macam gitu. Ya PT-PT aja kan. Oke, next mungkin gua akan juga ngerekomendasiin tempat-tempat lain. Kalau tadi misalnya kafe-kafe, mungkin nanti gua akan ngerekomendasiin tetap warung kopi. Lebih tepatnya ke warkop gitu. Warkop yang menurut gua asik, karena ada salah satu teman gua yang juga buka warkop men gitu, dan itu enak banget, anak-anak muda juga kumpulnya gitu. Tapi kan kategorinya agak beda nih dengan kafe kan. Ya udah ya, jadi yang sekarang kopi dulu dah gitu. Nah next nanti akan seperti apa, nanti gue buat lagi deh. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan sampai 19 menit, bahkan nyaris 20 menit ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Yang baru mendengarkan juga salam kenal. Gue Ardiansyah Fadli. Kalau ketemu di jalan boleh disapa, boleh diajak nongkrong, boleh juga diajak jalan. Oke, gue bingung mau ngomong apa lagi, tapi intinya ini udah selesai sih, udah berakhir. Oke, mungkin itu saja. Gue tutup ya. Oke, gue tutup pakai gini nih. Bila fisabilak pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil. Dah, bye bye.